piagam PBB. Negara manapun tidak boleh memakai kekuatan militernya untuk menyerang negara lain apapun situasinya. Udah itu aja. Iya, kan udah tidak ikutan PBB. Tapi kan peace yang lain jadinya. Iya, iya, Tapi ini kan tidak peace nih caranya nih. iya caranya tidak peace ya. Iya. Sebenarnya kalau kita ngeliat begitu, Indonesia juga bingung kan. Ya, ikut salah nggak ikut salah nih kalau Iya. menurut gue nih. Ya kan? Kita kan nggak pernah tahu nih Iya. apa yang Di diomongin belakangnya di ada apa belakangnya seperti apa sampai kan. akhirnya mutusin ikut. Iya, Iya. kita nggak pernah. Kalau gue di tengah-tengah, karena gue mengatakan mungkin kalau masyarakat yang nggak suka dengan Indonesia ikut BOP ya, ya ada alasannya, Iya. pasti nggak suka. Tapi mungkin Saya nggak suka kok. beliau nggak suka, teman-teman saya banyak nggak suka. Tapi mungkin ikut karena ada sesuatu juga, makanya harus ikut bisa Iya. juga gitu kan. Iya, iya, iya. Ya kan, Gue udah kepikiran ke situ kok, benar. iya, mempertahankan Indonesia masih aman sampai sekarang kan nggak semudah itu. Tapi keluar dari batasan itu sendiri, terus kan banyak yang bercanda kan Pak Prabowo itu mau mendamaikan kan. Iya. Itu jadi meme kemana-mana. Iya, ya. banyak di mana-mana meme. Kalau gua ngeliat begitu ya gue bilang begini, ya memang agak sulit sih sebenarnya kalau Pak Prabowo kesana mendamaikan agak sulit. Tapi kalau bener bisa kejadian bos. Iya. Berarti kan lebih ke Pak Prabowo mencoba memediasikan itu kan nothing tulus. Nothing tulus, Nothing tulus benar. sudah kan. Iya, Kalau nggak bisa, ya udah emang wajar. Betul, kalau bisa berhadiah tuh. Oke. Luar biasa tuh. Iya. Oke, baliklah kita nggak usah ngomongin Indonesianya ya. Kita ngomongin Indonesia masih aman nih sampai sekarang nih. Amin. Kita ngomongin, nah menurut lu, jadi sekarang is this like a war, like a real war, or this is udah beneran basicnya Amerika bukan mengambil Venezuela atau mengambil Iran, tapi Amerika udah cold war dengan Cina dan Rusia. Cina ya menurut gua. Cina ya. Kalau Rusia tuh kan mereka masih nahan karena masih punya kepentingan di Ukraina kan. Iya, tapi kan Rusia juga mengatakan waktu itu ketika lu nyerang Iran berarti. Iya, dia ada mengatakan itu. Iya, tapi so far sampai sekarang kan belum ikut turun apa ngebantu apa gimana kan. Kalau gue sih ngeliatnya karena mereka juga belum selesai sama urusan mereka di situ tuh. Jadi ya kita ini makanya kita sebenarnya untuk melihat apakah ini akan menjadi gerbang perang dunia 3 atau tidak, setelah beberapa hari ini kita lihat ada yang turun membantu Iran gak nih? Kalau udah makin banyak negara yang terlibat kan makin ngeri. Ya tapi buktinya kemarin Venezuela aja begitu, nggak ada yang ngomong tuh negara lain. Iya, itu nggak ada yang ngomong. Tapi bedanya Venezuela sama Iran adalah Venezuela nyerang balik langsung nego. Nah, pertanyaan gue nih, ini banyak orang juga bingung. Ketika Al Khomeini-nya meninggal, gugur dalam perang tersebut, rakyatnya happy kan katanya. Ada yang happy. Katanya, ya, ada yang happy. Siapa yang mimpin sekarang? Ada Ayatullah ininya sementaranya gitu. Sama ada namanya majelis ahli kalau nggak salah ya. Iya. Jadi supreme leader di Iran itu dipimpin sama majelis ahli itu. Jumlahnya tuh 80 apa 88 yang mereka ulama-ulama kawakan Iran sama perwakilan setiap provinsi. Jadi sebenarnya mereka yang bisa naikin supreme leader. Dan kalau supreme leader yang ngaco, mereka yang bisa nurunin. Artinya, nah sekarang lagi dipegang mereka dulu nih. Dipegang mereka dulu. Artinya rakyatnya ketika happy, tunggu dulu nih, belum tentu happy-nya lanjut nih, karena mereka masih pegang kekuasaan penuh kan. Dan sekarang dirudal balik lagi kan ke Israel. Dan katanya Israel babak belur juga ketika rudal ini. Iya, babak belur terus playing victim, itu nyebelin banget sih. Jadi ada perwakilan Kementerian Luar Negeri Israel di depan